Ada jumlah penduduk yang begitu besar, 270 juta penduduk Indonesia, di mana 87,3%-nya adalah Muslim. Artinya ada 235 juta Muslim. Masjidnya, kita punya masjid ini ada 850 ribu. Masjid se-Indonesia hampir 1 juta. Banyak banget. Tapi sekarang kita nggak bisa ke masjid. Bahkan kemarin ini Idul Fitri yang luar biasa, lain dari yang lain dibanding tahun-tahun sebelumnya, di mana kita nggak bisa keluar rumah, kita nggak bisa kemana-mana, kita sholat id di rumah, kita berjamaah di rumah, kita mengurung diri kita di rumah. 850 ribu masjid nggak bisa kita datengin karena semuanya di lockdown. Tapi pertanyaannya begini, ini penduduk kita Muslim 235 juta, masjidnya 850 ribu masjid dan musola. Tapi apa peran masjid di tengah pandemi COVID-19 ini? Orang tanya, Ustadz, masjidnya banyak tuh, umatnya juga banyak, apa peran yang bisa kita lakukan, apa yang bisa umat lakukan, apa yang bisa masjid lakukan di tengah pandemi COVID-19 ini? Saya mikir ya, kira-kira apa ya yang bisa masjid lakukan, apa kontribusi kita umat Islam, kontribusi masjid yang begitu banyak terhadap pandemi COVID-19 ini. Pertama ya, kita bisa jadikan masjid ini sebagai pusat informasi bersama-sama DKM, ya, Dewan Kemakmuran Masjid, bersama dengan RT, RW, juga Satgas COVID-19. Masjid ini bisa jadi pusat informasi. Informasi apa? Informasi betapa bahayanya COVID. Karena sekarang banyak umat ini, masyarakat kita masih bodo amat, COVID mah jauh di sono, di Jakarta, bukan di sini. Ya, nggak peduli. Jadi kita ini DKM sama RT, RW, sama Satgas COVID itu sebagai pusat informasi kepada masyarakat betapa bahayanya COVID-19 ini, betapa mematikannya COVID-19 ini. Sehingga dengan adanya informasi itu kita jadi care. Kita pakai masker kemana-mana, kita cuci tangan ketika berhubungan dengan orang lain, ya. Kita menjaga kesehatan kita, kita menjaga social distancing, kita lindungi diri kita saat PSBB ini. Jadi sebagai pusat informasi betapa bahayanya COVID, agar masyarakat tahu, masjid tahu, jamaah tahu bahayanya COVID. Satu itu. Yang kedua, masjid ini juga bisa sebagai pusat informasi, itu pusat sosialisasi. Ini kayak di daerah saya di Depok nih, kita udah tahu tuh petanya. Kita buka aplikasinya, kelihatan, 200 meter dari kompleks saya ini ada penderita COVID 1 orang. 1 kilometer dari saya ada 33 penderita COVID-19. Artinya daerah saya ini, daerah Tugu, sudah masuk zona merah. Kita mensosialisasikan kepada masyarakat, masjid mensosialisasikan kepada masyarakat, RT, RW sosialisasi, ya, Satgas COVID sosialisasi. Fungsi kedua pusat sosialisasi program PSBB, sosialisasi tentang social distancing. Sekarang ada yang baru lagi, sosialisasi tentang new normal. Jadi yang kedua, fungsi sebagai sosialisasi. Yang ketiga, fungsi masjid ini sebagai pusat apa? Pemecahan masalah-masalah COVID ini, terutama yang berkaitan dengan ekonomi. Duit masjid kan banyak. Saya dengar, ini masjid ini kasnya ada berapa? 10 juta. Ini ada berapa? 15 juta, 200 juta, bahkan ada yang sampai 5 miliar. Lingkungan kita nih, tetangga kita ini, para supir-supir ojol ini pada susah makan. Itu duit jangan diemin aja. Cuman jangan duit di dalam kas aja disimpan di bank. Disimpan di bank. Yang pinjem kapitalis lagi, yang pinjem orang non muslim lagi, yang pinjem orang kafir lagi. Saatnya keluarin tuh, biar berkah. Belikan sembako. Punya data kan lingkungan kita, tetangga kita si anu tuh miskin. Si anu dipecat. Ini perusahaannya bangkrut. Ini usahanya susah. Keluarin tuh.
Saatnya masjid sebagai pusat sosialisasi, pusat distribusi ekonomi, sebagai pengumpulan zakat, infak, sedekah, wakaf. Potensi zakat, infak, sedekah gede, 218 triliun. Se-Indonesia nih baru terkumpul 7 triliun. Jadi dengan adanya pandemi ini, kita bisa gerakan masjid sebagai pusat fundraising, zakat, infak, sedekah, wakaf, dan saatnya kita keluarin. Bantu tuh orang-orang miskin, bantu tuh ustadz-ustadz kampung, kiai-kiai kampung, ya, guru-guru ngaji, guru TPA yang selama di luar pandemi ini dia ngajarin anak kita ngaji, ngajarin istri kita ngaji, ngajarin kita di masjid, ustadz-ustadz ceramah. Sekarang ada nggak tuh yang merhatiin tuh ustadz-ustadz? Ada nggak yang merhatiin tuh ustazah-ustazah? Ada nggak tuh yang merhatiin para marbot masjid yang mereka butuh? Sekarang saatnya pusat sebagai pusat ekonomi, pusat keuangan, zakat, infak, sedekah, dan wakaf keluarin. Ya, saatnya kita berbagi, saatnya kita memelihara lingkungan kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, masjid juga bisa berfungsi sebagai pusat pengembangan ekonomi umat. Ya, ini banyak yang di PHK, banyak perusahaan bangkrut, banyak UKM-UKM yang pada sekarat. Ini saatnya kita bantu. Kayak di kompleks saya ini kita bikin namanya Warung Barokah. Kita bikin GTA Barokah. Udah kita invite di grup itu jamaah-jemaah, warga-warga yang pengen jualan. Udah kita bisa jualan apa sih? Kita bikin grupnya Go Barokah. Udah, yang ada jualan paru, ada yang jualan beras, ada yang jualan burger, ada yang jualan pizza, ada yang jualan pisang goreng, macam-macam. Ya, gabung di situ. Terus setelah kita gabung, yang para pengusahanya itu, kita invite warga, warga yang pengen belanja, nggak usah keluar ya, beli aja ke grup ini. Udah, grup Barokah. Udah, akhirnya terjadi transaksi itu di dalam grup itu. Ya, artinya nggak perlu keluar lagi. Kita nggak perlu keluar rumah. Kemarin isi saya beli paru ya, paru ungkep, beli 3 biji. Satu porsinya 40.000, beli 3 120.000. Udah, kita tinggal beli di grup, dianterin ke rumah. Kita nggak perlu keluar rumah. Ya, kitanya tenang, kitanya nyaman, kitanya juga jadi tentram, nggak takut ketularan. Sementara tetangga kita, saudara kita ini yang jualan tetap ada omsetnya. Jadi sebagai pusat pengembangan ekonomi umat. Dan terakhir yang kelima adalah masjid bisa sebagai pusat recovery ekonomi pasca COVID-19. Banyak yang nganggur, banyak yang bangkrut perusahaannya. Jadi saatnya nanti kita harus menciptakan lapangan pekerjaan baru. Kita harus melatih anak-anak muda kita, para istri-istri, ibu-ibu di rumah, para bapak-bapak yang kena PHK, yang perusahaannya bangkrut. Kita bisa ciptakan pekerjaan-pekerjaan baru, peluang-peluang bisnis baru, apakah jualan sembako, apakah bisnis kuliner, apakah bisnis produk-produk kesehatan, dan macam-macam. Kita masjid bisa sebagai tempat pelatihan mereka. Jadi kita latih, kita didik mereka untuk mulai berbisnis baru. Dan juga masjid bisa sebagai apa? Tadi kan duit udah ngumpul tuh, duitnya banyak. Itu untuk revolving fund, dana bergulir. Kita bantu mereka kasih modal usaha, dana bergulir tanpa riba, tanpa jaminan, ya, tanpa ribet. Udah kita kasih supaya ekonomi bergerak. Dan masjid bisa lakukan gitu. Dan insya Allah ini memang saya sedang merancang program bagaimana recovery ekonomi umat pasca COVID-19 ini. Tadi penciptaan lapangan pekerjaan baru dari yang nol, yang hilang kita latih untuk berbisnis. Apa aja nanti kita jabarin apa itu bisnisnya. Baik sembako, kayak mau kuliner, kayak macam-macam. Kemudian juga kita kasih modal-modal usaha bergulir sehingga mereka bisa bergerak. Dari mana? Dananya dari masjid. Dananya dari masyarakat. Di samping kita kasih dana, kita ciptakan, ya kita bina juga. Kita ajarin mereka bisnis. Kita ajarin mereka digital marketing, kita ajarin mereka berbisnis secara baik dan benar. Insya Allah kalau kita lakukan itu, udah ekonomi muter lagi. Masjid sebagai pusat pengembangan ekonomi umat, masjid sebagai pusat peradaban akan jadi kenyataan. Jadi di situ jelas peran masjid, bukan cuma jadi nonton doang, bukan kita ditutup, masjid kita ditutup nih, kita nggak bisa ngapa-ngapain, tapi di tengah ketutupan itu kita bisa hasilkan ide dan pikiran yang baru. Insya Allah masjid sebagai pusat perkembangan, pusat peradaban, pusat perkembangan ekonomi akan jadi kenyataan.